Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul atau cabang iman. Oke, kita akan membahas terkait dengan pengertian, dalil Al-Quran, syu'abul iman, dan juga manfaatnya. Oke, yang pertama yaitu dari pengertian iman. Ruang lingkup Islam terbagi menjadi 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jika akar adalah iman, maka dapat diambil pelajaran dari akar pohon, yang mana akar adalah bagian paling bawah yang merupakan fondasi yang menopang batang dan buah yang ada di atasnya. Akar ini menjadi kuat dan sehat jika terpenuhi nutrisi dan gizi yang ada di lingkungan baik. Begitu juga dengan iman. Iman adalah fondasi yang mendasari Islam dan ihsan. Gitu. Secara bahasa, iman berarti percaya. Kemudian, di sini ada malaikat Jibril dan Rasulullah. Secara istilah, iman dalam ajaran yang dibawa Rasulullah itu berdasarkan hasil tanya jawab dengan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, jawabannya yaitu iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, kita akan membahas dari iman kepada Allah, yaitu meyakini kebenaran Allah dengan segala sifat wajib dan nama-namanya yang mulia, gitu ya. Jadi kita yakin dan percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Yakin tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Jadi Tuhan kita itu cuma satu gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya ada iman kepada malaikat, yaitu yakin akan keberadaannya malaikat gitu ya. Malaikat itu ada loh di sekitar kita tanpa kita sadari. Walaupun kita nggak bisa melihatnya ya, tapi malaikat itu pasti ada dengan tugasnya mereka masing-masing. Ada yang mencatat amal baik kita, ada yang mencatat amal buruk kita. Nah, selanjutnya ada iman kepada kitab, yaitu yakin Allah telah menurunkan beberapa kitab di masa lalu, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga kitab Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Jadi isi dari Al-Quran itu masih suci, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada iman kepada Rasul, yaitu Rasul atau Nabi adalah manusia terpilih yang pantas dijadikan teladan dan diutus oleh Allah untuk menyeru kepada kebaikan gitu ya, kepada jalan yang benar-benar Allah ridhoi. Kemudian ada beriman kepada hari akhir, yaitu kita yakin bahwa hari akhir itu adalah hari kiamat. Beriman pada hari akhir itu bisa membuat kita untuk lebih mengintrospeksi diri gitu ya dalam menjalankan aktivitas kita dan melakukan segala perbuatan yang dapat membawa kita ke surga atau ke neraka nih. Nah, jadi kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak karena kita yakin bahwa suatu hari nanti akan terjadi hari kiamat di mana semua manusia itu akan mati dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama di dunia. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, yaitu yakin atau percaya adanya ketetapan dari Allah gitu ya. Nasib baik ataupun buruk itu udah pasti Allah yang ngatur gitu ya. Meskipun manusia itu wajib berdoa dan juga berusaha, tapi tetap hasil akhirnya itu Allah yang menentukan gitu ya. Menentukan dari nasib kita akan seperti apa, walaupun kita sudah berusaha. Selanjutnya ada pengertian iman menurut Imam Syafi'i, yaitu iman pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pembuktian dengan tindakan. Nah, menurut Imam Syafi'i, kalau seorang muslim tidak ada ketiganya, itu berarti dia dikatakan belum beriman gitu ya. Jadi kalau hatinya itu belum meyakini atau belum benar gitu ya tentang
keenam iman tadi, berarti dia belum bisa dikatakan beriman, atau lisannya dia itu masih belum baik gitu ya, masih mengeluarkan kata-kata yang tidak Allah ridhoi gitu, atau tindakannya dia itu masih belum mencerminkan bahwa dia itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan seterusnya seperti itu. Jadi menurut Imam Syafi'i bisa dikatakan bahwa seorang muslim itu beriman kalau dia sudah melakukan pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pembuktian dengan tindakan. Kemudian ada dalil Al-Qur'annya, yaitu di Quran surah Al-Asr ayat 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran gitu ya. Jadi kalau kita udah beriman gitu ya, insya Allah kita bisa saling menasihati dalam kebenaran sesama saudara kita. Kemudian di Quran Surah Al-Baqarah ayat 277 yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau kita udah melakukan suatu kebaikan gitu ya, insya Allah kita bakal dapat pahala gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga nggak merasa takut gitu ya. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang beriman. Nah, di dalam Al-Quran nih ya, itu yang pertama, hatinya bergetar ketika mendengar ayat Al-Quran gitu ya. Masya Allah, mendengar ayat Al-Quran aja, hatinya bisa bergetar gitu ya, bahwa dia tuh yakin kalau ayat-ayat Allah itu adalah pedoman dan petunjuk untuk kehidupan kita gitu. Itu ada di Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman juga, dia tidak mencintai orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya gitu ya. Ini ada di Quran Surah Al-Maidah ayat 81 gitu. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita nggak akan gitu ya kita nggak akan mencintai orang-orang yang menentang Allah. Seperti itu. Kemudian tidak menjadikan orang Yahudi dan Nasrani itu teman sejati. Itu ada di Quran Surah Al-Maidah ayat 51. Kemudian tidak meninggalkan jemaah kecuali berhalangan, atau tidak meninggalkan barisan gitu ya, barisan orang-orang mukmin atau orang-orang muslim gitu. Itu ada di Quran Surah An-Nur ayat 62. Kemudian apa sih manfaat dari kita tuh menerapkan syu'abul iman? Yaitu manfaatnya ada keberanian, yaitu kita bisa berani jujur dan berkata sebenarnya gitu ya. Kenapa kita bisa seberani itu? Karena kita yakin bahwa Allah itu akan menolong kita, bahwa apa yang kita ungkapkan itu adalah suatu kebenaran yang memang harus dikatakan. Kemudian ada ketenangan. Kenapa kita bisa tenang? Kalau kita sudah beriman gitu ya, insya Allah kita akan merasa tenang dalam hati kita. Kita juga nggak mudah goyah oleh ajakan hawa nafsu. Tuh, kemudian manfaatnya ada optimis gitu ya. Kalau kita juga udah beriman, pasti ya manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan hidupnya di dunia maupun di akhirat gitu ya. Kita harus optimis nih. Kemudian ada kebahagiaan, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan atas ridho Allah maka akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, selanjutnya di sini Ibu punya sebuah video dan juga ada contoh kasus gitu ya. Nah, nanti anak-anak dikerjakan sesuai dengan kelompoknya, kemudian dikumpulkan di link yang sudah Ibu sediakan. Oke, sekian dari pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
manfaatnya banyak.